Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kali ini Liberty berada di Pasar Kabangan yang kini tinggal kenangan. Kini tinggal kenangan, kenangan yang manis. Demikian bagian bait dari syair lagu Panbrus, Panjaitan Bersaudara puluhan tahun silam, yang kali ini seperti halnya di Pasar Kabangan. Pasar Kabangan ini kini tinggal kenangan, rata dengan tanah. Puluhan tahun silam, Pasar Kabangan ini dikenal sebagai pasar sayur mayur, bumbu-bumbuan dapur, sekaligus sembako. Itu puluhan tahun lalu, seiring berjalannya waktu, oleh kebijakan wali kota yang pada saat itu dijabat oleh almarhum Slamet Suryanto, akhirnya Pasar Kabangan yang dahulu dikenal sebagai pasar tradisional sayur mayur, bumbu-bumbuan sekaligus sembako diganti menjadi Pasar Gembreng. Pasar Gembreng itu adalah pasar yang menyediakan sekaligus membuat dari bahan-bahan seng untuk peralatan dapur, sekaligus juga peralatan rumah tangga lainnya, baik itu tong, ember, bahkan wastafel, kesemuanya terbuat dari gembreng atau seng. Makanya setelah dari peralihan pasar tradisional masalah bumbu-bumbuan, sayur mayur dan sembako, saat berpindah menjadi pasar gembreng, karena di sini kesemuanya pada saat itu saat dibuat oleh wali kota Slamet Suryanto dengan kebijakannya diganti menjadi pasar gembreng seng. Segala peralatan dapur, peralatan rumah tangga, peralatan bahkan peralatan pabrik semacam tong-tong itu juga ada di Pasar Kabangan yang kini tinggal kenangan. Setelah beberapa bulan lalu, sekitar bulan Agustus, Pasar Kabangan ini segala kegiatan mereka yang brang-breng membuat semacam peralatan dapur, tong ataupun kesemuanya yang terbuat dari seng sudah dipindahkan ke Pasar Jongke. Pasar Jongke ini dari Pasar Kabangan ini sekitar 1 km ke arah barat. Pasar Jongke sendiri yang dahulunya juga dikenal sebagai pasar tradisional bumbon, sayur mayur dan sembako, kini bisa jadi sekarang ini Pasar Jongke ini pasar termegah setidaknya di Solo Raya, mungkin bisa jadi se-Jawa Tengah. Semuanya yang pada saat itu bulan Agustus tahun 2024 kemarin, segala aktivitas yang ada di Pasar Gembreng Kabangan ini dipindahkan menuju Pasar Jongke yang ada di wilayah Kalurahan Pajang. Kalau Pasar Kabangan ini sendiri masuk di wilayah Kalurahan Kampung Batik Sondakan. Ini benar-benar sudah rata dengan tanah. Bahkan sebenarnya cukup disayangkan, setidaknya usia dari Pasar Kabangan ini sudah memenuhi standar tahun tentang cagar budaya yang setidaknya berusia 50 tahun. Keberadaan dari Pasar Kabangan ini dari yang semula pasar tradisional bumbu-bumbuan dapur, sayur mayur dan sembako ini
usianya bisa jadi hampir menyentuh angka 1 abad. Pasalnya dari keterangan tokoh warga masyarakat yang di sini yang tinggal di dekat Pasar Kabangan dikenal sebagai Mbah Hadi, beliau kini berusia 76 tahun. Sedangkan semasa kecilnya beliau sudah biasa berada di pasar tradisional Kabangan yang semula merupakan pasar sayur mayur. Nah, sekarang ini benar-benar tinggal kenangan rata dengan tanah. Bahkan sebenarnya cukup disayangkan musola, setidaknya kalau kabarnya nanti bekas dari Pasar Kabangan ini mau dipakai untuk kegiatan masalah lahan parkir untuk Kampung Batik Lawian sebagai penunjang pariwisata. Cukup disayangkan, pasalnya dahulu di sekitar ini ada semacam musola yang usianya sama dengan berdirinya Pasar Kabangan tradisional, pasar sayur mayur tersebut, hampir menyentuh 1 abad. Kini musola yang ukurannya tidak lebih dari 50 meter itu kini juga rata dengan tanah. Padahal tidak jauh dari sini, dari langgar atau musola Pasar Kabangan ini ke arah utara sekitar 100 meter ada Masjid Frobel yang usianya hampir menyentuh angka 100 tahun karena berdiri pada tahun 1927, sehingga nanti tahun 3 tahun kemudian genap 100 tahun. Ketika Masjid Frobel itu dipugar oleh ahlinya BPCB, ternyata masih disisakan sekitar 50 meter persegi tegel yang asli dari Masjid Frobel dan sekarang dipasang di tengah-tengah ruang utama dari Masjid Frobel. Masjid Frobel ini pas di situ ada TK Frobel. Usianya juga hampir menyentuh 1 abad. Bukankah cukup disayangkan? Nantinya sekalipun mau dipakai untuk perparkiran Kampung Batik Lawian, mungkin juga Kampung Batik Sondagan, setidaknya juga perlu dengan semacam musola, masjid kecil, langgar atau suro. Kenapa ini harus dirusak? Harus rata dengan tanah? Pasalnya kalau saja saat itu sudah masuk heritage BPCB, bisa jadi keberadaan dari musola atau suro yang ada di sebelah barat dari Pasar Kabangan pas ini tidak akan diratakan dengan tanah. Setidaknya bisa dipakai untuk musola atau untuk peribadatan bersamaan dengan dibangunnya mungkin lahan parkir nantinya. Kalau sekarang dibangun lagi sudah hilang heritage-nya. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah Pasar Kabangan yang kini tinggal kenangan. Kini tinggal kenangan, kenangan yang manis.